Apa yang mau kakak sampaikan sama instansi terkait yang kakak sebutkan tadi itu? Apa yang mau kakak sampaikan? Buat ibu sama bapak, tolonglah Pak, Bu, jangan kami dilepaskan kayak gini. Sedangkan anak aku di sini korban, Bu. Aku belum bisa kerja karena anak aku ketakutan terus. Jangan disepelekan lah, Bu, masalah ini gitu. Anak ini traumanya benar-benar nggak segampang itu, nggak semudah itu. Semudah ibu sama bapak ngomong, segampang melupakan trauma anak tuh susah karena memori anak sangat kuat. Saya mohon sama ibu sama bapak, tolong kami lah Pak, selesaikanlah urusan kami di sini, pendampingannya, pemberobatannya, tanggung jawabnya, dan kalau misalkan bapak ibu nggak bisa datang, seenggaknya bisa kontak saya lah, bantu dalam omongan atau dalam apa gitu. Terus guys, kakak ini cerita sama aku, dia mau bawa anaknya berobat. Insya Allah bisa aku bawa berobat, cuman aku mau tahu dari instansi terkait yang bantuin atau yang menaungi si Mawar ini, gitu kan. Jadi aku telepon juga. Itu belum dibawa berobat kan kemarin kan? Ke puskes aja, iya. Aku telepon dulu petugasnya, kan datang kemari. Aku telepon. Baru datang. Karena aku telepon baru datang. Ya, baru datang. Dari tanggal 15 Juni terakhir ke Batam perusahaan tuh tanggal 13. Hampir Juni. Sebulan, hampir 2 bulan ya? Mau 2 bulan lah. Itu? Iya. Karena datang kemarin. Karena aku telepon maka dia datang. Baru datang. Kalau enggak datang. Enggak ada. Kalian telepon dia ada jawaban? Enggak, berdering cuman enggak angkat. Oke guys, langsung aku koordinasi. Gimana? Aku tanya. Memang aku ada ketemu sama salah satu petugas instansi PPA ya. Ketemunya di sini. Aku tanya, kenapa kok nggak dibawa ke rumah sakit? Aku bilang, ya oke, alasan petugasnya tadi ini katanya dia banyak yang ditanganin. Oke. Setelah itu baru dibawa ke rumah sakit. Kalau nggak dibawa ke rumah, dibawa ke puskesmas. Iya. Aku tanya, ya aku bisa aja aku bawa hari itu. Kan udah memang mau aku bawa kan. Oke, alhamdulillah dia dibawa. Terus aku udah koordinasi juga nih sama Kemensosnya di sana. Aku hubungin ini jelas aku bilangnya nih. Halo, apa kabar? Perkenalkan saya Ferry Kusuma, relawan Batam. Dapat nomor ibu dari Bu Ratna. Aku sebutkan kan, alhamdulillah baik. Katanya, bisa call Bu. Mohon maaf saya tidak bisa diganggu, sedang di RS. Baik, bilang. Terima kasih. Terus aku tanya, saya mau menanyakan ke depannya tentang Aira. Kapan ada waktu bisa call? Belum tahu, nanti saya kabarin. Kapan kira-kira ya Bu? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, kalau memaksa kapan lebih baik jangan ke saya ya, orang tua saya sedang sakit, tolong pahami. Ke Bu Ratna saja, sama beliau juga yang tangani katanya. Oke lah, main lempar. Jadi kakak ngubungin si petugas itu siapa? Bu apa namanya? Yang di sini? Bu Ratna. Kakak ngomong sama dia, apa katanya? Kata Bu Ratna, oke lah nanti aku hubungin Ibu Anggun dulu katanya. Itu Bu Anggun dari Kemensos Jakarta? Iya katanya. Cuman menteri apa aku nggak tahu. Bilangnya dari Jakarta. Jadi lempar-lemparan sana sini? Jadi saya lempar sini, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Dan makan kami pun dari kemarin nggak ada makan, nggak ada minum. Kayak gini. Nggak ngerti lagi. Oke guys, sedikit cerita. Kemarin kita datang kemari, ya kan? Terus aku tanya, kalian udah makan belum? Hanya makan pakai apa kalian? Pakai kecap. Kaget aku pas pula kebetulan itu nggak bawa duit, belum narik duit. Alhamdulillah Rizky ada uang 100.000, aku pakai duit Rizky dulu. Ingat kakak? Iya. Duit Rizky itu. Bilang lah makasih Bang Rizky. Ya makasih Bang. Makasih Bang Rizky. Oke ya, insya Allah aku bantu kakak. Sabar ya kak, tenang, sabar apapun itu. Jadi apa yang mau kakak sampaikan sama instansi terkait yang membantu kakak? Ya, aku mau didampingi sampai tuntas. Aku mau kalau tanggung jawab kalian lah terhadap kami. Jangan ditelantarkan kayak gini. Kami pun pengennya cepat selesai dan pengen cepat pulang. Oke. Ya, bismillah. Tersiksa di sini. Tersiksa. Jadi gini, kakak kalau bingung juga guys, mereka hanya berdua. Kalau si kakak ini kerja, anaknya sama siapa? Iya. Ya kan? Dibawa kerja, dia nangis minta pulang. Dibawa kerja, si Mawar ini, si adik ini minta pulang terus ketakutan. Takut sama aku aja butuh waktu juga kemarin kan. Alhamdulillah, ini pun masih takut juga ini. Ini anak tidur, ya. Habis minum obat. Iya. Oke kak, gini
Hari Senin nanti kita ke rumah sakit kita cek ya. Alhamdulillah tadi aku udah koordinasi juga sama teman-teman dari Love and Kindness Batam. Alhamdulillah aku udah menceritakan tentang kejadian ini. Insya Allah nanti hari Senin aku bawa. Kita akan periksa kesehatannya. Kakak mau periksa sampai ke dalam-dalamnya semua kan? Iya, soalnya kita periksa itu di rumah sakit Bung Fatimah sih. Cuma sekali itu aja? Sekali itu aja yang diperiksa dalamnya, katanya dinding rahimnya pada bernanah. Cuman sampai sekarang belum tahu lagi kayak gimana. Oke, untuk kakak, apa yang mau kakak sampaikan? Apa yang harus kakak sampaikan? Aku mau sampaikan buat bapak sama ibu yang harusnya bertanggung jawab atas kasus aku dan anakku. Tolonglah Bu, tanggung jawabnya untuk anak aku, untuk diri aku di sini kayak mana ke depannya, pendampingannya tolonglah, mohon. Saya nggak ngerti di jalur hukum untuk perdamaian apapun itu. Intinya saya nggak mau, dan sampai sekarang pun anakku nggak bisa pakai celana karena kesakitan. Nggak ngerti harus kayak gimana, mau berobat ke rumah sakit pun nggak ada BPJS dan nggak ada biaya juga. Kalau ke puskes kemarin sempat ditolak dari orang puskes, cuman orang PPA memaksa untuk udahlah diperiksa dulu, yang penting dikasih antibiotik. Akhirnya dikasih antibiotik, tapi sampai sekarang pun udah mau 3 bulan nggak bisa pakai celana. Saya mohon sama ibu sama bapak, tolong kami lah Pak, selesaikanlah urusan kami di sini, pendampingannya, pemberobatannya, tanggung jawabnya. Dan kalau misalkan bapak ibu nggak bisa datang, seenggaknya bisa kontak saya lah, bantu dalam omongan atau dalam apa gitu, seenggaknya ada respon sedikit lah. Dan tolong banget buat ibu sama bapak, kalau misalkan saya telepon atau chat itu tolonglah direspon Pak. Saya pun nggak ngerti dengan jalur hukum, saya pun nggak tahu. Yang intinya saya mau tersangka tetap bersalah dan nggak mau untuk ada damai. Walaupun itu suamimu nggak ada kata damai? Nggak ada. Memang ada bahasa kata damai dari yang kakak cerita tadi, memang ada bahasa kata damai? Iya, dari Polsek, dari Pak Kanit, dari penyidik pun bilangnya tanda tangan di atas materai dengan tulisan tersangka di atas buku, tulisan tangan, itu surat perdamaian. Dan aku nggak mau tanda tangan, tapi karena aku nggak ngerti itu surat perdamaian apa, tapi mereka bilang itu tidak melepaskan dan membebaskan dia, tapi hanya meringankan beban hukuman dia aja. Oke, guys, ini sedikit apa ya gue bilang ya, masukan aja untuk kita semua. Jangan mudah percaya sama siapapun mengenai anak kita. Mohon maaf ya, jangan sampai terjadi seperti mawar-mawar yang lain, ya kan? Kita nggak sangka juga ini ayah kandungnya lo, nggak nyangka lo. Kakak pun pertama nggak nyangka. Nggak, sempat shock. Ya, sempat visum berapa kali karena memang nggak. Ya, oke, jadi bisa terima. Aku sampaikan ya apa yang harus aku sampaikan lah. Istilahnya aku luruskan bahasa dari kakak ini ya untuk instansi yang terkait yang menangani kasus kakak ini yang di Batam, ya kan? Di media online, di media sosial semua udah gempar bulan Juni. Iya. Bulan Juni. Naik kasusnya bulan Juni ke media. Juni, Juli. Ini sudah Agustus. Sudah 3 bulan. Kemarin itu pun petugas dari PPA kalau nggak aku telepon katanya nggak datang, seperti itu. Iya, dari terakhir bulan Juni tanggal 15. Jadi kakak petugas-petugas yang pertama kali yang menanganin kasus ini, ada kakak telepon, ada jawaban nggak dari mereka? Selama ini dari tanggal 15 sampai kemarin itu aku minta tolong Bang Ferry, nggak ada aku kontak-kontak dan mereka pun nggak kontak aku. Sebelum kenal sama aku, kakak kontak ada jawaban? Nggak pernah aku kontak karena aku pengen tahu respon mereka gimana, ternyata diam semua. Iya, kakak kontak ada nggak jawaban? Kemarin pas aku kontak itu mau nanya berobat Aira keluar nanah lagi loh Bu, dari kemaluan. Ya udah bawa ke sini aja nanti berobat di bidan, tapi udah nggak bisa gratis, harus bayar. Sedangkan aku nggak ada uang, aku pinjam ke ibu laundry kemarin tempat kerja tuh nggak dikasih sama bapak laundry yang di Tiban Kontras. Oh, katanya suruh bayar sendiri berobat kemarin? Di bidan, iya di bidan apa klinik gitu di Sungai Harapan. Ya. Tapi suruh bayar sendiri? Suruh bayar, terus akhirnya aku nggak jadi bawa anakku buat kesana sampai sekarang. Baru kemarin ditelepon Bang Ferry,
Baru dibawa ke puskes itulah. Gara-gara aku telepon ibu itu. Gitu. Udah 2 bulan lah ya. Oke, jadi untuk Mau 2 bulan. untuk instansi terkait, ya aku bilang ya kan, dilihat juga perkembangan si Mawar, anaknya kakak ini, ya kan, aku sebutkan kakak ini aja biar enak gitu ya kan. Istilah ini butuh pendamping ini. Iya. Gitu. Ini istilah aku bilang, kalau aku bilang trauma berat. Gimana ya? Aku pun belum tahu juga pelajaran seperti ini. Istilahnya kalau salah aku koreksi aku guys. Kalau menurut aku dia trauma, dia takut nengok orang ini. Gadis kecil umur 3 tahun lebih, hampir 4 tahun ya. Iya, kemarin 3 tahun 11 bulan atau 10 bulan ya. Gitu kan? Ya jujur ya. Gitu, Bapak. Takut semua dia. Sama orang pun masih takut. Kalau orang rame-rame cowok gitu takut. Kemarin dibawa ke masjid buat ngaji, ada teman-teman cowoknya banyak, dia nangis keluar. Takut. Aduh. Cuman nggak ngerti. Guys. Terus kalau masuk ke kamar yang berbentuk rumah ada kamarnya, dia takut, nggak mau juga. Mana nih pendampingnya ini sampai ayo dong. Dibantu nih kakak ini. Instansi terkait ya, untuk instansi terkait. Tadi yang pertama kali yang menangani ini dari mana? Dari Jakarta sana, Kemensos? Iya, dari Menteri. Menteri apa nih, kak tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Buat Ibu Anggun dan Pak Gun, tolonglah urus dulu kasus kami, Pak, Bu. Saya mohon tuntaskan dulu kasus kami, jangan dilepaskan kayak gini. Kami terlantar di sini, Bu. Kami terancam. Terancam gimana nih maksudnya? Terancam dari segi makan, karena memang kerjaan aku dibawa kerja sebentar udah nangis minta pulang. Oh, dia dibawa kerja nggak bisa? Ya, ada orang cowok dia nangis minta pulang. Jadi dapat bantuan dari Kemensos kemarin apa aja? Beras, minyak, telur, kasur lantai, magicom kecil sama ember sama sapu pel itulah, terus sama ini boneka, sama baju si kecil 3 setel, sama tas si kecil yang tas kecil lah ya, sama buku buat mewarnai dia, terus sama apa lagi ya, inilah piring sama gelas 3 gitu, piring itulah, itu aja sih. Ya habis lah kalau kakak nggak ikan sarden 2 kaleng. Habis lah dalam seminggu aja udah habis. Kakak tak kerja kayak mana? Iya, udah berapa ya, 2 minggu nggak kerja, mau 3 minggu ini nggak kerja karena si kecil. Kalau kerja kemarin? Kemarin kerja di laundry, di Tiban 3, di Putri Laundry. Bukannya aku keluar, tapi memang aku dipanggil ke polsek karena kan itu gosokan baju orang mau diambil. Jadi si ibunya, ya udahlah kamu ibu suruh borongan aja, nggak usah ambil bulanan, soalnya ibu mau cari orang aja lah ya katanya, biar bisa kerjaan ini kepegang, soalnya kamu mondar-mandir ke polsek mulu kan ibu jadi keteter, orang mau ngambil baju nggak bisa, belum kelar dia bilang. Karena ngurusin kasus kalian ini bolak-balik dipanggil. Itu nggak ada didampingin kalian? Nggak, sendiri. Sumpah? Iya, pertama di awal aja didampingin. Berapa kali didampingin? 2 kali. 2 kali didampingin. Itu berapa kali ke polsek? Laporan sama pas kemarin tuh terakhir. Total berapa kali ke polsek? Ke polsek sampai sekarang banyak lah, nggak kehitung. Cuman didampingin sama? 2 kali PPA. 2 kali? Nggak didampingin? Nggak. Terus sama Bang Andre kemarin pas mau ngantar berkas ke jaksa ada udah 1 bulan lebih. Itu Anda sebagai apa? Dinsos. Oh, dia gimana? Bantuin apa? Bantuin ngurusin berkas aja mau diantar ke jaksa. Jadi kakak sama sekali bingung nggak tahu kemana nih tujuannya nih? Nggak tahu, nggak ada lagi yang buat ngadu, nggak ada lagi buat tukar pikiran mau kayak gimana, nggak tahu ke depannya. Ya, bingung. tapi juga udah mau habis. Nggak tahu nih nanti ke depannya gimana ya? Udah tinggal beberapa minggu ini habis. Aku tanya juga kemarin baru say hello aku sama Kemensos ya, yang di Jakarta kemarin. Tapi dari Jakarta orang nanganin kasus si Mawar ini. Iya, cepat banget datangnya, tapi tiba-tiba langsung udahlah. Banyak. Aku udah komunikasi juga sama Kemensos itu. Kan ada ketujuan tadi aku udah komunikasi dengan Kemensos yang dari Jakarta yang menanganin si Mawar ini. Iya. Itulah jawabannya tadi gitu ya kan. Harusnya kalau memang mereka nggak bisa datang karena jarak jauh, aku pun maklum. Iya. Harusnya mereka kan tetap komunikasi sama aku. Nggak, jadi ini apa yang kami ya, butuhkan, gimana kasusnya. Tapi ini nggak ada semenjak datang. Dia nggak petugas dari Kemensos Jakarta yang nanganin Anggun namanya itu ya. Anggun. Itu nggak bisa nggak bisa diganggu katanya. Mohon maaf saya nggak bisa diganggu sedang rumah sakit
karena katanya orang tuanya sakit, tolong pahami. Oke, aku bilang hubungin aja Bu Ratna, petugas PPA di sini. Nah, nanti kita komunikasi lagi. Katanya yang penting untuk kalian ke depannya gimana sih? Iya. Sabar ya. Ada lagi ya, ada yang mau sampaikan lagi kira-kira Kak? Enggak, itu aja sih. Mudah-mudahan buat Bapak kepolisian juga minta dipercepatlah kasusnya. Iya. Biar cepat selesai sidangnya. Iya. Oke. Oke, ini gambaran aku tadi untuk kakak, untuk kedepannya insya Allah aku bisa bantu. Tadi yang sebelumnya udah aku ceritain. Yang penting ini kakak selesaikan dulu. Semoga cepat sidangnya, gimana keputusannya. Tapi kalau untuk damai menurut aku jangan. Apapun itu koordinasi sama aku. Ya kan aku pelajarin lagi mengenai ini. Kan nggak boleh sembarangan nih aku nih Kak. Iya, aku hanya membantu kalian nih, gitu kan. Kamu istilahnya dirimu ngadu sama aku, gimana ya aku bisa bantu, gitu ya kan. Ya yang kau sampaikan tadi mengenai instansi terkait udah kau sampaikan. Ada lagi? Itu aja cukup. Udah. Ya semoga didengar nih keluhan dari kakak kita ini ya kan mengenai kasus anaknya yang di itu sama orang tua kandungnya sampai pendarahan hebat. Ini tidur dia nih guys. Di sini udah mau obat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sabar Kak. Nanti kita akan periksa ya. Kemarin kan aku janji tuh mau berobat. Oke ya Kak, aku berobat. Rupanya dari ibu tuh datang kan. Ya udah Bu, bawa. Gue bilang biar ada kerjanya, biar jalan dia, ya kan? Oke, tahu kan ini ya? Tahu kan? Oke guys, aku Ferry Kusuma. Ya Bismillah untuk hal-hal baik untuk kakak ini dan si Mawar kita sebut ya, semoga tetap tegar, tetap kuat ya, semoga dia segera pulih lah mentalnya semua. Itu sih. Iya sih, aku lihat fotonya sih kurus. Sabar ya Kak. Berinisiatif kakak hubungin aku ya, percaya kakak sama aku jadinya. Insya Allah percaya. Habis aku mau minta tolong sama siapa lagi Bang? Mereka orang yang punya pangkat, malah mereka yang gak bisa ngomong lagi lah. Ya dah, Bismillah Bray. Aku pun belajar Kak, ya bisa aku bantu kakak. Sabar. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.